Nah, kita ada di dalam khotbah berseri ini. Minggu yang pertama kita belajar mengenai iman dalam hubungan. Kita belajar tentang Abraham. Kemudian minggu lalu oleh Bapak Jimmy Setiawan. Berapa banyak yang sudah diberkati oleh Evangelist Jimmy Setiawan? Luar biasa sekali firman-nya ya saudara ya. Mengenai iman dan firman. Bagaimana keraguan itu, keraguan yang Abraham lalui ternyata sama dengan saudara dan saya. Dan hari ini saya mau meneruskan, kalau saudara miss 2 minggu ini, saudara bisa cek our app, saudara bisa cek di Joox, Spotify, di iTunes, di YouTube. Kalau saudara nggak suka dengar, saudara bisa baca ringkasan khotbahnya di www.gibeon.church. Kita semua berusaha untuk menginovasi gereja supaya saudara pun tidak terpaku hanya datang hari Minggu, tetapi saudara juga bisa akses kembali dan mendengarkan kembali khotbah-khotbah kita. Nah, hari ini kita akan meneruskan khotbah berseri kita, iman untuk menghadapi masa depan. Nah, saudara, di dalam hidup ini, kalau kita ngomongin masa depan, orang itu seneng banget pergi ke tukang ramal. Betul atau tidak, saudara? Kalau orang Chinese, guamia, ya gitu saudara ya. Atau kalau enggak, suhu. Atau kalau enggak pergi ke Gunung Kawi. Gitu ya saudara ya. Untuk dikasih tahu apa yang menjadi masa depan kita. Atau kalau enggak, ada orang yang bahkan waktu anaknya lahir dibikinkan buku primbon. Dihitung semuanya. Ya saudara, kenapa kok orang itu suka sekali tukang ramal, ahli nujum, guamia, suhu, orang pinter, dukun. Kenapa? Karena memang kita ini manusia yang ingin tahu apa yang terjadi di masa depan. Betul ya saudara? Berapa banyak di sini setuju dengan saya ya? Di mana-mana, terutama kalau di daerah dunia bagian timur, sangat spiritualismenya tinggi. Mereka ingin tahu masa depan. Tetapi believe it or not, actually meskipun banyak orang nubuat, makanya kalau orang Kristen sukanya yang nubuat-nubuat, betul ya saudara ya? Karena kalau nubuat-nubuat itu bisa melihat masa depan dalam tanda kutip gitu saudara ya. Tapi seringkali nubuat-nubuat itu jadi lubuat-lubuat gitu saudara ya. Belum tentu nubuatan beneran gitu saudara ya. Sehingga banyak nubuat-nubuatan yang meleset juga gitu saudara ya. Nah tapi tetap saja kalau ada yang namanya nubuatan pasti akan digandrungi. Nah saudara, saya mau ambil ilustrasi ini. Saya kasih contoh, sekarang itu mudah sekali untuk kita pergi kemana-mana dengan Google Map dan Waze. Betul atau tidak, saudara? Ya, gampang. Saudara, saya sudah 5 tahun ini di Surabaya. Ini tahun ke-5 saya di Surabaya. Saya ini masih suka nyasar kalau sudah di luar Surabaya Barat. Suka nyasar. Kenapa? Saya keenakan dengan Waze sama Google Map. Saudara lepasin saya gitu ya di daerah Selompretan atau di mana itu, di mana pokoknya di Kenjeran, bingung saya. Pulang untung ada Uber, gampang kan? Uber soalnya ada GPS-nya, gitu sudah ya. Uber, Grab, Uber sudah tidak ada ya, Grab. Nah itu yang terjadi. Tapi masih ingat gak dulu zamannya ini? Wah pakai peta. Nah, berapa banyak saudara masih ingat zaman-zamannya ini? Yang masih muda-muda, apa itu? Nggak tahu, peta. Saudara, peta itu dulu berguna sekali. Kenapa? Kemana-mana kita pergi, kita beli peta. Saya masih ingat dulu waktu saya tinggal di Amerika, saya pergi ke kota-kota nyetir, itu pakai peta beneran. Dan saya punya navigator. Navigatornya belok kanan, belok kiri, ya, nyebrang jembatan. Ada lampu merah di sini. Jangan masuk sini. Ini dilarang masuk, jadi harus muter. Saudara tahu lewat peta ini, saudara. Luar biasa sekali. Tapi peta ini nggak ada gunanya. Peta ini nggak ada gunanya kalau kamu nggak tahu kamu di mana. Betul atau enggak? Enaknya sekarang Google Map, kita langsung tahu kita di mana dan kita langsung masukin kamu mau kemana, dikasih tahu jalannya. Kalau coba Google Map, cuma dikasih tahu tempatnya, terus dia nggak ngasih tahu kamu di mana. Podoai, nggak ada gunanya. Betul atau tidak, saudara? Halo? Betul atau tidak, saudara? Karena kalau kita punya peta, meskipun saudara tahu tempatnya Tunjungan Plaza itu di situ, tapi saudara nggak tahu di mana lah. Referensinya kemana? Mau ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, betul atau tidak? Bingung lah. Nah, kenapa saya ambil ini? Di dalam kehidupan kita, kenapa orang suka ke tukang ramal? Soalnya mereka ingin tahu mereka di mana dan mau kemana. Betul nggak? Sekarang tuh aku mau lagi di mana sih? Makanya mereka lihat berapa tahun lagi aku sukses. Wah, ya kan? Kapan aku sugih?
Kapan aku kawin? Jodohku yang mana? Ayu tangga. Kalau cowok gitu ya. Kalau yang cewek nggak tahu. Maksudnya apa? Kenapa? Karena mereka pengen tahu mereka ke di mana dan harus kemana. Nah saudara, di dalam kehidupan kita perlu tahu juga kita ini ada di mana. Di dalam Tuhan ingin membawa kita. Firman Tuhan berkata, rancanganku adalah rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan harapan. Oke, itu abstrak. Tetapi bagaimana dengan hidup kita yang sekarang? Katanya bukan rancangan kecelakaan, tetapi kok aku sekarang ada di dalam keadaan yang tidak enak. Halo, mungkin saudara sedang nanya, ini peta mau kemana kita? Nah puji Tuhan, Alkitab memberikan kita berbagai macam petunjuk. Dan hari ini semoga saudara bisa melihat bahwa di dalam masa depan saudara, Tuhan itu sudah ada di sana. Karena dia adalah Alfa dan Omega, dia yang merancangkan segala sesuatu. Dan hari ini biarlah saudara makin jelas bagaimana kita melihat kisah Abraham. Amin. Nah sebelum kita masuk di dalam kisah Abraham, saudara masih ingat ini? Nah, biblical narration. Minggu yang pertama kita ditunjukkan bahwa satu Alkitab itu basically terdiri dari 4 bagian. 4 bagian ini adalah creation, penciptaan, yaitu kejadian 1 dan kejadian 2. Dan kejadian 3 sampai kejadian 11 itu adalah kejatuhan umat manusia. Jadi kalau saudara pergi ke sekolah Alkitab, saudara pasti akan diajarin ini, CFRC. C-nya itu consummation, bukan restoration, sama aja. Consummation sama dengan restoration, pemulihan. Ya, ini adalah biblical view melalui reform theology. Saudara akan melihat ini. Creation, fall, redemption, restoration. Nah, redemption adalah penebusan. Nah, penebusan itu bukan mulainya di perjanjian baru. By the way, penebusan Tuhan rancangannya sudah dirancangkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saudara ada yang bilang, oh Tuhan ngelihat manusia gagal, karena itu dia harus kirimkan Yesus. That's wrong. Itu pemikiran yang salah. Kenapa? Tuhan sudah tahu waktu dia menciptakan manusia bahwa manusia itu pasti akan gagal. Tetapi dia ciptakan saja. Seperti saudara tahu kalau anak saudara pasti akan membuat ulah dan nakal. Tapi saudara tetap punya anak toh? Saudara, siapa di sini yang punya anak tidak pernah mengecewakan kamu? Yang sudah anaknya sudah teenager. Coba kalau berani angkat tangan, saya kepingin ketemu sama anaknya. Sungguhan. Anaknya pasti pernah mengecewakan kamu, betul ya? Tapi buktinya kita sudah dengar cerita apa saja tentang anak. Semua orang punya anak, pasti ada naik turunnya. Tetapi tetap kamu mau punya anak, betul ya? Begitu juga Tuhan. Dan 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan rencana penebusan sebelum dunia dijadikan. Luar biasa ini saudara. Nah, kapan itu mulai terbentuk itu di kejadian 12. Jadi bukan di perjanjian baru, tetapi di kejadian 12. Ada rencana penebusan Tuhan mulai unfolded. Unfolded itu kelihatan ceritanya. Dan nanti saudara akan melihat bahwa saudara akan sampai di dalam pemulihan di kitab Wahyu. Nah kita belum sampai di sini, kita masih ada di penebusan itu saudara. Ada di antara perjanjian baru dan kitab Wahyu. Nah kalau saudara lihat, karena itu kita melihat Abraham munculnya di mana? Di kejadian 12. Disitulah cerita Abraham. Nah kita akan baca sama-sama kembali lagi. Minggu lalu Pastor Evangelis Jimmy Setiawan sudah masuk di kejadian 15. Kita kembali lagi ke kejadian 12. Minggu yang pertama kita melihat kata-kata Tuhan, Yahweh. Minggu pertama kita melihat kutunjukkan kepadamu. Imperfect tense, bukan perfect tense. Yang artinya continuous. Senantiasa. Nah hari ini kita akan lihat kata-kata pergilah. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham semuanya, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah saudara, kata-kata pergilah di sini itu bahasa Ibraninya agak unik. Itulah sebabnya saya mau highlight kata-kata ini. Bahasa Ibraninya adalah leha. Nah saya ini dari keluarga yang Holland Spreken, ya saudara ya. Kalau saudara tahu bahasa Belanda itu banyak hek. Nah, hek itu kalau orang yang ngerti bahasa Belanda ngerti, gendeng. Nah, saya sering tahu kata-kata makian tersebut karena saya suka ye hek. Saya itu, kamu tuh gila ya. Karena saya nakal gitu saudara ya. Anak gila gitu saudara ya. Hek. Nah ini mirip
leha. Ayo kita ngomong yuk, biar belajar bahasa Ibrani dikit ya saudara ya. Ayo kita coba, jangan takut, gak muncrat karena ini masuk justru. Lah, nah ya kan? Bukan muncrat tetapi gitu saudara, masuk. Oke coba ya, 1, 2, 3. Leha. Oke 1, 2, 3. Leha. Katakan pada kanan kirimu, leha. Nah oke. Artinya apa? Oke, mungkin saudara bingung. Iki pendeta kok ngajari aneh-aneh sih gitu saudara ya. Ini penting banget, oke? Ternyata melalui ini saudara akan melihat rencana Tuhan dalam penebusan kita itu mulainya dari kitab Kejadian. Dengan kata ini, leha. Dan kemudian kalau saudara perhatikan, artinya leha, pergilah, itu dalam Ibrani leha, itu artinya go from yourself. Go away from yourself. Gimana kita pergi dari diri kita sendiri. Bahkan dalam bahasa yang lain itu dikatakan cutting off. Putuskanlah dirimu yang lama dan pergilah dari sana. Apa maksudnya? Sebenarnya sudah kelihatan maksudnya. Karena di sini dikatakan apa? Saya bukan hanya pergilah yang saya highlight, tetapi apa? Pergilah, kita baca sama-sama dari pergilah. 1, 2, 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oh ternyata dari Kejadian Tuhan sudah berpikir, sudah merencanakan bahwa Abraham ini akan diberikan identitas yang baru. Coba saudara lihat, negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu. Kamu kalau ditanyain, saudara kalau ditanyain, kamu orang mana? Langsung jawabnya apa? Kalau saudara orang Jawa, aku orang Jawa, aku suku Jawa, aku orang Batak. Margaku, nggak tahu apa. Marga apa? Ya saudara. Jadi saudara lihat identitas. Kalau saudara di luar negeri, saudara ditanyain, kamu dari mana? Pasti jawabnya dari Indonesia. Indonesia bagian mana? Dari Pulau Jawa, kota Surabaya. Tapi aku aslinya orang Manado, orang Timur, orang mana saja. Saudara pasti akan bawa identitasmu. Betul atau tidak saudara? Rumah bapakku, itu ngomongin siapa? Keluargamu. Ngomongin warisan-warisanku. Nah Tuhan bilang pergi dari sana. Bukan untuk tidak menghormati itu, bukan. Tetapi Tuhan ingin berkata kepada kita semua. Tuhan ingin berkata kepada Abraham. Bahwa aku akan menunjukkan kepadamu suatu identitas yang baru. Dari Kejadian, ciptaan yang baru itu perencanaan perumusannya sudah ada dari perjanjian lama. Luar biasa ya saudara. Jadi kalau saudara ngomongin negerimu, keluargamu, rumah bapamu, itu ngomongin identitasmu, hidupmu yang lama, dan keamanan-keamananmu yang lama. Tuhan ingin rubah, Tuhan ingin keluarkan kamu, Tuhan ingin bawa kamu dari tempatmu yang lama ke tempat yang baru. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Bahkan pada saat itu Abraham itu adalah penyembah berhala. Jadi Tuhan juga mau ngomong bahwa pergilah, putuskanlah hubungan dari berhala-berhalamu. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada hidup yang lebih baik. Ada harapan yang jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah kau harapkan sebelumnya. Amin saudara. Ini luar biasa sekali. Kalau saudara lihat, setelah itu Tuhan bilang apa? Aku akan menunjukkan kepadamu ke negeri yang akan kutunjukkan, aku akan berikan kepadamu. Terus kemudian apa? Kamu, kalau saudara lihat, firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini adalah janji Tuhan. Akan identitas yang baru. Ini sangat-sangat konsisten dengan perjanjian baru. Bahkan beberapa ratus tahun kemudian ada nabi yang berkata di Hezkiel 36 ayat 26. Coba lihat. Kita baca ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan, lihat.
kamu akan kuberikan. Aku akan. Siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan? Tuhan. Ayat 27. Rohku akan kuberikan. Diam di dalam batu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Coba saudara bandingkan dengan ini. Aku akan. Aku akan. Aku akan. Ini adalah perbuatan Tuhan. Puji Tuhan ya saudara ya. Ini luar biasa sekali. Saudara lihat bahwa di perjanjian lama, di Yehezkiel, bahkan di 2 Korintus, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara perhatikan, bahkan kita dibilang adalah anggota kerajaan Allah. Kita mempunyai citizen yang baru. Kewarganegaraan kita bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi kewarganegaraan kita adalah kerajaan surga. Bahkan saudara dan saya disebut anggota-anggota duta-duta besar, ambasador dari kerajaan surga. Yang setuju katakan amin ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa saudara ya. Ini adalah kabar baik saudara. Nah saudara lihat, ini adalah rencana penebusan Tuhan. Tuhan ingin Abraham meninggalkan caranya yang lama. Nah saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara. Masih ingat ya chart ini? Di minggu yang pertama saya tunjukkan 0 sampai 74 tahun Abraham tidak ada ceritanya. Ceritanya dia cuma hanya penyembah berhala. Dan juga saudara perhatikan, kalau saudara baca firman Tuhan 126 sampai 175 tahun, ceritanya juga gak banyak. Dia cuma dikasih begitu banyak titel-titel. Father of faith, bapak orang beriman, friend of God, sahabat Allah. Bahkan kalau saudara lihat di perjanjian baru, kita dibilang children of Abraham, anak-anak Abraham, heirs according to the promise, warisan, penerima warisan dari janji-janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi saudara tahu, Abraham disuruh leha. Katakan sama-sama, leha ya. Abraham disuruh pergi. Apakah Abraham sempurna di dalam dia pergi itu? No. Kalau saudara lihat Alkitab paling banyak menulis di mana? Di sini, 75 sampai 125 tahun. 50 tahun Alkitab secara detail menjelaskan tentang pergumulan Abraham untuk leha. Karena Abraham ini maju mundur. Kalau saya bisa taruh ini kita akan jawab semua selama 7 minggu ini, sudah minggu yang ketiga. Kita akan lihat ceritanya gimana sih? Kadang-kadang Abraham berani maju, dos, wow. 1 langkah iman ke depan. Tiba-tiba 3 langkah mundur karena ketakutan. 1 langkah taat. 5 langkah muter-muter. Itu Abraham. Dan kalau saudara lihat, bukankah itu hidup kita juga? Semangat. Apa kabar Pak? Luar biasa. Minggu depan, apa kabar? Jeru Pak. Betul? Pernah ketemu ya saudara? Saya banyak masalah, saya butuh doa Pak. Gitu. Bulan depan, wah berapi-api lagi. Tuhan tolong Pak. Ya kan? 3 bulan lagi, lesu lagi. Masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan. Bukankah itu cerita kita semua? Amin. Ya. Tetapi saya berdoa supaya saudara tahu nggak? Ini ceritanya Abraham. Itu bukan ceritanya Abraham. Itu ceritanya kesetiaan Tuhan. Karena kalau saudara lihat, aku akan. I will. Kalau saudara sudah diselamatkan sama Tuhan. Artinya aku akan. Itu akan selalu ada di dalam hidupmu. Tuhan akan. Tetapi Tuhan menyelamatkan. Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memulihkan. Tuhan menutup jalan. Kenapa? Untuk kebaikan kita. Tuhan buka jalan. Untuk kemuliaannya. Wow. Itu akan menjadi bagian dari cerita hidup kita. Jadi kalau saudara saat ini lagi mundur. Meskipun minggu lalu saudara udah maju. It's okay. It's okay. Kenapa? Tuhan tetap ada bersama dengan saudara pada saat saudara mundur. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa saudara gak bisa lari dari Tuhan. Panggilannya tidak akan tergoyahkan. Amin saudara. Leha, ayo katakan sama-sama. Leha itu sebenarnya adalah undangan Tuhan untuk kita berjalan, melakukan perjalanan iman bersama dengan Dia.
Amin. Jadi kalau saudara sekarang kelihatannya, oh Pak saya nggak mundur Pak. Ya, tapi saya agak muter-muter. Nah ya nggak apa-apa. Karena apa? Saudara sedang perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, ini ceritanya saudara. Nah kita akan lihat apakah Abraham sudah terima janji. Terus dia kan ceritanya kalau saudara melihat di minggu yang pertama dia udah muter. Tuhan itu bukan pertama kalinya loh menampakkan diri kepada Abraham di Haran. Dia sudah menampakkan diri di Kejadian 11 ayat 31 di Ur-Kasdim waktu papanya masih ada. Sehingga dia mestinya pergi sama papanya, mampir di Haran. Tetapi waktu di Haran, Terah meninggal. Tuhan ngomong lagi, barulah Abraham sampai ke Sikem. Sikem di battle. Ya, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sudah sampai di tanah perjanjian, udah nyampe ini. Jadi udah nyampe. Apakah dia senang? Wah. Oh, ternyata leh-leha itu nggak langsung terjadi di dalam hidup Abraham. Ada pergumulannya. Saudara lihat Kejadian 12 ayat 10. Lihat, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di... Stop dulu, kita baca sama-sama yang kuning lagi. 1, 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri. Di negeri itu tuh di mana? Di Sikem, di Betel, di Kanaan, di tanah perjanjian. Berapa banyak saudara persis seperti Abraham? What do you do when God's promise doesn't look so promising? Apa kecenderungan kita waktu kita melihat janji Tuhan sepertinya tidak terlalu menjanjikan? Tuhan katanya Tuhan mau memberkati. Aku wis tobat. Aku wis melakukan ini, aku wis itu, aku wis ini, aku wis itu. Ini bukti. Mana buktinya? Pernah saudara tanya seperti itu? Saya yakin kita semua pernah, wong saya aja pernah kok. Apa saya tok yang pernah? Saudara enggak? Jujur ya saudara, ini yang ketawa-ketawa semua pernah ya? Mana Tuhan janjimu? Oh sekarang ada kelaparan. Dan lihat kecenderungan kita ngapain? Persis seperti Abraham. Lihat. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, apa? Pergilah Abraham ke... Kasihan Mesir ini. Mesir itu lambang dosa. Pergilah Abraham ke Mesir. Lambang penyembahan berhala. Lambang lari dari Tuhan. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saudara kalau saudara lihat di sini baru terima janji, baru masuk, baru melakukan langkah iman, mengorbankan korban bakaran dan menyebut nama Tuhan Yahweh. Wah, itu kalau episode pertama ciamit. Ketika kelaparan timbul, pergilah Abraham ke Mesir. Cabut gitu saudara ya. Saudara pernah ya dengar ceritanya? Baru bertobat, baru mulai pelayanan, baru mulai genare. Lah kok moro-moro error maneh. Pernah? Sering ya? Sering ya? Sering? Apa tersindir? Ada yang bilang sama saya, Bapak itu kalau khotbah itu selalu nyindir saya. Emangnya gue pikirin lu terus waktu gue bikin khotbah? Enggak. Memang Alkitab itu memang relevan sekali sama hidup kita. Hidupnya Abraham itu mirip sama kehidupan kita. Jadi ceritanya Abraham itu Tuhan nulis ini untuk menunjukkan, hey, kamu memang sering error, puji Tuhan. Aku adalah Tuhan yang gak pernah error dalam hidupmu. Amin. Dan kalau saudara lihat, ini ya kemudian apa yang terjadi kalau saudara baca Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Masalahnya Abraham makin banyak. Saudara kadang-kadang dalam hidup kita punya banyak masalah itu bukan karena Tuhan mengizinkan masalah itu, ya memang. Tetapi karena kesalahan kita sendiri, betul gak sih? Jadi dia lari, terus sampai Mesir, dia mulai lihat, wih kulturnya Mesir ini ya, serem juga ya. Terus dia lihat istrinya cantik. Terus dia bilang, Sarah, kamu ini cantik. Aku wedi. Kenapa? Nanti orang lihat aku ini pengecut banget lah. Abraham ini kurang ajar lah. Saudara. Kamu cantik. Dan aku takut kalau sampai orang itu menginginkan kamu, aku dibunuh. Jadi mendingan kamu kalau ditanyai orang, ngomong aku ini saudaramu. Dan beneran saudara, semua orang lihat, siapa ini? Cantik sekali. Jadi rumor saudara, sampai ke telinganya Firaun. Firaun panggil, ini tamu dari mana ini? Panggil.
cantik sekali. Ini siapa? Ya saudara ya, ditanyain dulur ya. Lur, ketemu ya lur ya. Wah, boleh gak dulurmu tak jadiin bojoku ya gitu. Ceritanya begitu saudara ya, Jawaan gitu saudara ya. Akhirnya saudara, istrinya Abram, Sarah dijadikan salah satu selirnya. Dan Abram, sungguhan kan? Jadi Abram ini memang licik. Dan kemudian saudara lihat Firaun, kamu tak kasih ternak, tak kasih lembu-lembu, dikasih emas, dikasih luar biasa. Wah, Abram pikir lumayan juga, gue udah bohong, gue dapat banyak kekayaan. Wah, luar biasa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini kalau saudara lihat, mungkin saat itu saudara baca novel. Kalau saudara baca novel, saudara mulai melihat rencana Tuhan mulai kacau ini. Betul atau tidak? Kacau. Ini orang-orang yang mestinya dipercayai untuk menjadi nenek moyangnya sang juru selamat. Kacau balau hidupnya. Halo? Lihat. Mungkin pada saat itu saudara akan melihat, pasti Abraham ini diselentik Tuhan biar bertobat. Betul ya? Kejadian 12 ayat 17. Seperti saya bilang tadi. Aku akan. Sekali lagi ceritanya ini bukan tentang Abraham. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Wah, saudara lihat ini merupakan tetapi Tuhan. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan. Wow. Sampai akhirnya Firaun itu manggil lagi Abraham. Bro, iki sopo sih? Yakin tak iki saudaramu? Enggak sih, iki bojoku. Bawa pergi, keluar. Supaya negeriku ini tidak kena tulah lagi. Saudara, Firaun model mana yang bisa seperti itu? Biasanya kalau Firaun langsung apa? Bunuh aja. Gak patean aku. Selirku udah banyak. Betul saudara? Tetapi Tuhan. Saudara, kalau kita terjemahkan dalam hidup saudara dan saya, berapa banyak? Saudara itu sudah muter-muter. Saudara sudah membangkang. 1 langkah iman sih, tapi 5 langkah ke belakang. Saudara dablek, belok kanan, belok kiri. Tetapi Tuhan kembalikan lagi. Kalau saudara ada di sini, pasti saudara punya cerita-cerita seperti itu. Dulu kan kamu pernah seperti itu kan? Baru bertobat. Muter-muter lagi. Tetapi Tuhan bawa lagi. Tapi Tuhan, aku ini sudah buat dosa yang begitu banyak. Tetapi Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan memulihkan. Tetapi Tuhan buka jalan. Amin saudara. Tetapi Tuhan tutup jalan. Saudara, berbahagialah. Kadang-kadang doa kita gak dijawab semua. Bahkan doa kita gak dijawab, bahkan dikatakan tidak. Gak boleh. Kenapa? Tuhan sedang menyelamatkanmu, tambah makin keblowok. Bahasa Jawa nih. Puji Tuhan. Tuhan itu menyelamatkan kamu dari dosamu. Coba kalau pintu itu terbuka. Kamu makin lari makin jauh. Tetapi Tuhan. Katakan sama-sama. Tetapi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Wow. Tetapi Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini kita mudah goyah memang. Tetapi yang tidak tergoyahkan adalah. Ayo baca sama-sama di bawah garis bawah. 1. Kasihnya. Ayo sama-sama. Kesetiaannya. Panggilannya. Janjinya. Rencananya. Anugerahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah Tuhan kita. Saudara, kalau saudara menghadapi jalan buntu, kalau saudara mungkin saat ini mungkin kecewa, setiap kegagalan kita, setiap dosa-dosa kita, saudara itu sebenarnya adalah gambaran kesetiaan Tuhan. Kalau saudara gagal jatuh dalam dosa, dan saudara melihat Tuhan mengampuni saudara, justru pada saat engkau gagal dan pada saat engkau merasa tidak mampu, disitulah kasih karunia Tuhan itu semakin bersinar. Karena engkau sadar bahwa engkau ini butuh Tuhan saat itu. Jadi hari ini kalau saudara ada di dalam situasi seperti itu, saya berdoa ada kabar baik. Tuhan sedang memanggil Anda untuk kembali kepada jalannya. Amin. Dan lihat, Abram benar. Kalau saudara ada yang nanya sama saya, kan tadi saya bilang, Pak, saya ini kalau dengar khotbah, kok sepertinya ada yang pernah nyalamin saya.
Pak, Bapak hari ini menampar saya. Saya nggak pernah menampar orang loh bro. Enggak, lewat firman-Nya. Ini Bapak ini sepertinya tahu keadaan hidup saya. Saya nggak pernah ya bikin khotbah itu. Saya bayangkan ini sopo ya mau tak sindir. Enggak gitu saudara. Sekali lagi ya saudara. Kalau saudara merasa kok aku tersindir ya, aku kok sepertinya. Ini memang kehidupan kita saudara. Dan puji Tuhan, kalau saudara mungkin bertanya, aduh Tuhan aku merasa aku udah muter-muter, aku mungkin sekarang sedang di Mesir. Atau mungkin saudara sedang berpikir, aku mau ke Mesir. Atau mungkin saudara sudah di Mesir dan saudara sedang dalam perjalanan pulang. Lihat, mau pulang kemana? Kejadian 13 dikatakan, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Kembalio. Kembali. Let's come back. Kalau saudara merasa saudara pernah berbuat salah. Saudara merasa saudara sedang lari dari Tuhan. Sampai hari ini saudara bisa mendengar firman ini. Tuhan sedang memanggil saudara untuk kembali. Amin. So inilah kasih karunia Tuhan. Buat saudara, inilah Injil. Karena Injil itu adalah kabar baik. Saudara sedang dibawa kembali. Dia yang memulai pekerjaan yang baik, dia juga pasti akan menyelesaikan pekerjaan yang di dalam dirimu. Amin saudara. Jadi hari ini kalau saudara merasakan seperti ini, don't worry. Nah, selanjutnya. Tadi saya mau kembali kepada GPS. Oke, Pak. Saya mau supaya saya tetap hidup di dalam iman yang benar untuk menghadapi masa depan. Kita akan belajar sama-sama dari perikop berikutnya. Sebenarnya hari ini cukup panjang karena kita bicara ayat Kejadian 12, 13, 14. Tapi makanya saya nggak baca semua, nanti di rumah tolong dibaca. Oke? Would you do that? Ya, saudara nanti baca ya. Nanti kalau saudara mau dengarkan lagi, hari Selasa, ini khotbahnya pasti sudah masuk YouTube, hanya khotbahnya. Nanti sore, saudara bisa, nanti malam, saudara kalau mau dengarkan lagi, saudara akan lihat ada dari praise and worship, ada semua. Tetapi hari Selasa sudah di-cut, sudah diedit. Nice, paling cuma 45 menit ya saudara. Nah, aplikasi Injilnya gimana supaya kita di dalam perjalanan iman kita tuh selalu right on track sesuai dengan GPS-nya Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Dikatakan di Kejadian 1 dan ayat 5. Nah, ini lihat ya, ada sebuah karakter lagi yang selalu sama-sama Abraham. Namanya siapa? Lot. Lot itu keponakannya Abraham. Dan dikatakan Lot pun bersama-sama dengan dia. Kejadian 13 ayat 1. Dan ayat 5. Dan juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram. Nah, saudara saya mau tunjukkan kepada saudara. Abram mengikuti Tuhan. Lot bukan mengikuti Tuhan. Mengikuti Abram. Nah, saudara kalau saudara mau terus di dalam iman yang. Ini saya bukan kasih tip ya. Tetapi saya kepingin memberikan beberapa pertanyaan yang akan membantu saudara untuk melihat, mengevaluasi. Saudara perlu hidup kita ini dievaluasi dan direfleksikan. Apa itu refleksikan ya? Saudara merenungkan, merupakan perenungan kita. Yang pertama ya saudara, who do you follow? Siapa yang kita ikuti dan kita pandang dan dengarkan? Saudara, seringkali orang itu mengikuti hamba Tuhan. Orang mengikuti pemimpin. Orang mengikuti teman. Orang mengikuti saudara. Orang mengikuti istri atau suami. Boleh awalnya. Tetapi kita semua perlu mempunyai perjalanan iman secara pribadi. Amin saudara. Kita gak bisa hanya ngikut. Saudara, kenapa banyak orang bilang gini, wes aku gak gereja-gerejaan, kecewa aku. Ambil pendeta nih, gak main asas. Sering ya ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kamu mengikuti gerejanya. Kamu mengikuti orangnya. Kamu mengikuti, aku kecewa. Ambil saudaraku jari ini Kristen. Opo. Kamu mengikuti orangnya. Saudara, siapa yang kita ikuti, pandang dan dengarkan. Lot mengikuti bukan Tuhannya Abraham, mengikuti Abram. Supaya apa? Lumayan bro, deket Abram, kecipratan berkat terus aku. Melok soge aku. Nah itu saudara. Sehingga motivasinya gak pernah dirubah. Abram mengikuti Tuhan, motivasinya dirubah saudara. Dia berjalan, itu namanya progressive sanctification. Dia sudah mendapatkan identitas yang baru, leha. Katakan sama-sama, leha. Dia sudah dapat itu.
Dia jalan meskipun dia bergumul, meskipun dia muter, dia 5 langkah ke belakang, tetapi Tuhan kembalikan dia. Si Lot ikut aja, ikut-ikut. Jadi orang Kristen gak bisa ikut-ikutan, bro. Amin, saudara. Kita gak bisa ikut-ikutan, kita perlu punya perjalanan iman sendiri. Saudara lihat apa yang terjadi? Karena dia cuma hanya ikut-ikutan, dikatakan ada quarrel, ada pertikaian antara gembalanya Abram sama gembalanya Lot. Kemudian sampai Abram sama Lot ngomong-ngomongan. Dia bilang begini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Ayo kita sama-sama pisah. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Lihat ayat 10 dikatakan apa? Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Sekali lagi, yang menjadi daya tariknya Mesir. Sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Disitulah Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat di sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, kalau orang cuma ikut-ikutan, akhirnya apa yang terjadi? Waktu saudara cuma ikut-ikutan, waktu saudara ngikutin hamba Tuhan, apapun, kenapa kok ke sana? Kenapa kok deket-deket sama dia? Kenapa? Soalnya motivasinya selalu berkat, selalu materi. Saudara lihat, what drives? Yang kedua, apa yang mendorong keputusan kita? Seringkali yang mendorong keputusan kita itu hanya hal-hal yang fana, hal-hal yang materi, hal-hal yang membuat kita untung secara jasmani saja. Cuan, keuntungan, ini yang terjadi. Dan kalau saudara lihat ya, progresifnya ya, Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya. Yang dilihat apa? Mesir. Bagus. Menguntungkan. Gemuk-gemuk. Hijau. Subur. Kerlip-kerlip. Ya. Sebab itu Lot memilih, bukan memilih, tidak ada kata-kata Tuhan di situ, nggak ada. Sebab itu Lot memilih baginya. Egois. Apa yang membuat kita memutuskan sesuatu? Tidak ada Tuhan di sini sama sekali. Semuanya tentang dirinya sendiri. Dan kalau saudara lihat ayat berikutnya, dia mendirikan tendanya di sana. Saudara lihat ya, ini yang terjadi. Nah, saudara, saya berdoa supaya di dalam hidup saudara, saudara sadar bahwa saudara bukan hanya ikut-ikutan. Yang setuju katakan amin. Saudara bukan cuma hanya mengikuti hamba Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara mendengarkan Injil dan saudara senang mendengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan yang berkhotbah mengenai Injil. Tetapi mereka, termasuk saya, termasuk Gibeon, bukan inti dari semuanya itu. Tetapi Yesuslah intinya. Ikutilah Yesus, pandanglah Yesus, dengarkanlah Injil. Bukan hanya mengikuti hamba Tuhan. Saya berdoa supaya saudara melihat progresifnya di dalam hidup saudara, saudara semakin bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Yang setuju katakan amin? Ya. Nah, kalau saudara lihat berikutnya apa yang terjadi, saudara. Nah, yang terjadi karena Lot pakai kekuatannya sendiri, karena Lot itu ikut-ikutan dan dia membuat keputusan berdasarkan dirinya sendiri, dia terjepit dalam masalah. Ternyata negara yang dia pilih, daerah yang dia pilih, ada suatu perseteruan. Raja Sodom dan Gomora bersekutu dengan 3 kerajaan yang lain, 5 kerajaan. Nanti saudara baca sendiri, ya, Kejadian 14. Lawan 4 kerajaan yang saat itu sedang berkuasa. Mereka berpikir 5 lawan 4, ya pasti menang 5 lah. Ayo kita serbu yang 4. Yang 4 ini ternyata waktu perang kalah yang 5. Termasuk Sodom dan Gomora. Guess what? Kalau kalah perang, maka dijajah. Dan apa yang terjadi? Lot ada di sana. Meskipun kelihatannya subur, tetapi dia sekarang masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Dia diculik, dia ditahan, dan kerajaan-kerajaan ini pada kalah. Dan ada orang yang selamat. Larilah ke Abram. Abram, keponakanmu lagi ditawan oleh raja-raja yang mengalahkan Sodom dan Gomora. Abram mendengar itu. Dan Abram ini gak punya
latar belakang Navy SEAL, nggak pernah saudara ya. Nggak pernah punya latar belakang pasukan elit gitu, nggak pernah saudara. Kerjanya apa? Jadi peternak agrikultur, ya, keliling-keliling di padang gurun. Memang kuat-kuat ya orang namanya keliling-keliling ya saudara ya. Naiknya unta, ngurusi ratusan ternak, ya of course kuat-kuat. Tetapi musuhnya juga kuat-kuat. Saudara tahu Abram dengan 318 orang. 318 orang yang ada di rumahnya, yang ada di dalam campnya. Pergi menghadang 4 kerajaan. Dan menang saudara. Menang. Kalau misalnya ada film itu ngomongnya badass beast mode. Ya, wah kalau ada filmnya itu bisa menang saudara, lawan 4 kerajaan gitu saudara, menang. Dan ini ceritanya, kita kembali lagi ya ceritanya, Kejadian 14. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer, itu pemimpinnya dari 4 kerajaan yang menang. Raja-raja senang yang diselamatkan. Para raja yang bersama-sama dengan dia. Maka keluarlah Raja Sodom. Menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Raja Sodom, siapa ini hebat banget. 318 orang tak loh. Ngalahin 4 kerajaan. Wah, gitu. Maunya begitu saudara. Ini konon diceritakan bahwa Raja Sodom mau mengangkat Abram jadi rajanya mereka semua. Luar biasa saudara. Ini ceritanya begini saudara. Tapi tiba-tiba, mungkin Abram waktu itu sudah lumayan juga gue ya, hebat. Ya, gue ngalahin lo semua ya. Dia mungkin baru sadar, gila, not bad, gue bisa hebat. Tiba-tiba muncul, ada sebuah tokoh. Nah ini luar biasa. Tiba-tiba ada Injil keluar di tengah-tengah perjanjian lama. Tokoh ini namanya Raja Salem, Melkisedek. Jadi itu ayat 17. Tiba-tiba seperti ada yang menginterupsi. Jadi mungkin saudara ceritanya itu Raja Sodom, raja-raja yang lain itu sedang berlutut mau menyembah Abram, menjadikan Abram jadi raja. Wah hebat kamu ya. Tiba-tiba keluar ada raja datang lagi. Loh sopo ini raja sopo? Datang. Namanya Melkisedek. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melkisedek Raja Salem. Bawa apa saudara? Membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19. Lalu ia memberkati Abram katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Stop dulu saudara. Bayangkan. Ini tiba-tiba ada satu raja yang bilang, dia bawa roti dan anggur. Aku imam dari Allah yang maha tinggi. Mungkin bahkan kalau saudara baca itu Allah, itu Yahweh. Abram langsung kenal, loh ini kan nama Tuhannya sama yang aku dengar. Lalu ia memberkati Abram katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, Yahweh lagi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abram baru ngerti. Kalau aku bersama 318 orang ngalahin 4 kerajaan, itu karena pertolongan Tuhan. Ternyata aku gak begitu hebat. Yang hebat itu Tuhan. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10. Ini adalah pertama kali perpuluhan dicatat di dalam Alkitab. Saya gak lagi khotbah untuk cari sumbangan, oke? Tenang aja. Tetapi saya mau kasih tahu, lihat. Siapa Melkisedek? Sebelum saya menjelaskan Melkisedek, saudara lihat dulu ya. Abram, ini kita ngomongin persepuluhan dulu ya. Abram memberi persepuluhan karena dia diberi kemenangan terlebih dahulu. Abram mendapatkan perkenanan karena apa? Roti dan anggur itu adalah perkenanan, lambang perkenanan dari Tuhan. Baru dia memberi persepuluhan. Banyak orang khotbah begini. Kalau kamu mau berkenan di hadapan Tuhan, beri persepuluhan dulu, maka Tuhan berkenan kepada kamu. Itu gospel, Injil yang sesat. Ini strong ini. Kenapa? Kalau saudara memberi dulu, baru dapat perkenanan, itu bukan Injil. Karena pemberianmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau engkau memberi dulu supaya diberkati, itu bukan Injil. Karena itu kalau di sini kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi karena sudah
diberkati. Saudara lihat, Abraham mendapatkan kemenangan. Melkisedek datang, kamu diberkati. Baru Abraham secara respon memberikan persepuluhan. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, itu bukan supaya saudara diberkati, tetapi karena Tuhan lebih dulu memberikan saudara kemenangan, memberikan saudara perkenanan. Amin saudara. Kalau saudara bisa memberikan persembahan, persepuluhan, itu karena Tuhan sudah memberkati dan memelihara saudara terlebih dahulu. Amin. Nah sekarang saya mau bilang ini, siapa Melkisedek itu? Melkisedek itu dijelaskan. Saudara mungkin sudah tahu jawabannya. Saya pernah khotbah juga di dulu zaman kita membahas kitab Ibrani. Siapa Melkisedek? Biarlah kita membiarkan Alkitab menjelaskan Alkitab. Melkisedek dijelaskan lagi di kitab Ibrani yang merupakan penjelasan dari bayangan perjanjian lama kepada perjanjian baru. Kita baca Ibrani 7 ayat 1-3. Is this too much for you? Apakah ini terlalu banyak? Saudara diberkati hari ini, amin. Saudara lihat ayat 1. Kita baca sama-sama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Bahasa Salem itu Shalom. Siapa nama Yesus? Prince of Peace. Siapa Yesus? Imam Allah yang maha tinggi. Kita memiliki imam besar. Namanya Yesus Kristus. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberi 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran. The King of Righteousness. Tahukah saudara, kita mengalami kebenaran. Kita menjadi kebenaran Allah. Karena Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Supaya saudara dan saya yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. You are the righteousness of God in Christ. Siapa Raja Kebenaran? Yesus. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ayat yang ketiga, ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Alpha and Omega. Karena itu dia dijadikan sama, the Son of God. Dan ia tetap menjadi imam, the high priest, sampai selama-lamanya. Wow. Saudara, Melkisedek adalah pre-inkarnasi dari Yesus. Yesus belum datang ke dunia, tetapi Yesus mau menunjukkan kepada Abraham bahwa janji Tuhan tidak dapat diganggu-gugat. Tuhan sendiri muncul untuk menunjukkan, hei Abraham, kamu boleh mundur, kamu boleh muter-muter. Saat kamu menang, kamu mau sombong, tak kasih tahu kamu. Itu semua karena aku. Dan aku ada di sini. Dia menunjukkan dirinya. Melkisedek muncul untuk menunjukkan kehadiran Tuhan dalam hidup Abraham. Melkisedek muncul untuk menunjukkan penyertaan Tuhan atas hidup Abraham. Hari ini, saudara bukan hanya memiliki Melkisedek, tetapi saudara memiliki Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu muncul dalam hidup saudara untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus selalu hadir di dalam setiap musim hidup kita. Yesus dia selalu menyertai. Kalau saudara lihat, saya ini baru jalan-jalan, saya lihat ada beberapa art collection. Michelangelo tiap kali kalau dia melukis, dia selalu menyelipkan self portrait. Tahu self portrait? Gambarnya sendiri itu di salah satu lukisannya di pojok di mana gitu ya. Kalau saudara lihat dalam hidup saudara, Tuhan itu selalu memberikan tanda-tanda bahwa dia benar-benar mengasihi dan memperhatikan saudara. Betul ya saudara? Saya pernah dikasih tahu orang, pastor, waktu pastor tiba-tiba tag saya. Padahal saya gak pernah cerita sama siapapun tentang masalah hati saya. Tiba-tiba pastor bisa kirimin satu ayat. Saya gak tahu dari mana itu. Tapi itu benar-benar berbicara sama saya karena pada waktu itu saya benar-benar down. Saya udah mikir mau bunuh diri. Kok tiba-tiba muncul itu? Saudara, Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan ingin tunjukkan, my hands
tanganku selalu ada dalam hidupmu. Itulah sebabnya Melkisedek muncul. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus ada di dalam hidup saudara. Dan yang terakhir ya, tadi 3, siapa yang mengikuti kita? Siapa? Apa yang mendorong kita membuat keputusan? Saya berdoa jawabannya adalah Yesus. Dan yang ketiga, kalau saya bilang siapa yang mendapat kemuliaan dalam hidup kita? Who is glorified? Lihat ya, Raja Sodom habis Melkisedek cabut, Raja Sodom masih ngomong gini, ambilin semua harta. Kamu gak mau jadi raja? Gak mau, ya gak apa-apa. Harta tak kasihin ke kamu. Ayat 22, kata Abraham kepada Raja negeri Sodom, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau kali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Raja Sodom ingin nunjukin, wah kamu itu pahlawanku. Abraham cuma bilang, no. Pahlawanku, sumber segala-galanya adalah Yahweh. Segala kemuliaan. Jadi soli Deo Gloria itu bukan cuma hanya di perjanjian baru. Dari zaman Abraham, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin saudara. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Yes. Saya berdoa biarlah hari ini saudara sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dia bersama dengan saudara. Amin. Saya mau ngomong sedikit tentang, saya akhiri dengan ini. Perempuan ini namanya Louisa Stead. 1850 dia lahir. Louisa dari muda dia ingin menjadi seorang misionaris. Dari muda Tuhan sudah memanggil dia. Tapi karena masalah kesehatan dia belum bisa berangkat ke ladang misi. Akhirnya in the meantime, sebelum dia berangkat ke misi, dia menikah, dia punya anak. Anaknya umur 4 tahun, masih belum terbuka jalan untuk ke ladang misi. Tapi instead of ke ladang misi, satu hari mereka pergi piknik di pantai, saudara. Pada waktu piknik di pantai, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki menjerit panik. Karena anak laki-laki itu tenggelam di laut. Dan mereka melihat anak laki-laki itu sedang berjuang untuk gak tenggelam. Suami dari Louisa langsung lari mau menyelamatkan anak laki-laki itu. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata suaminya dan anak laki-laki itu dua-duanya sama-sama tenggelam dan mati. Jadi terjadilah tragedi. Sehingga Louisa pada saat itu jadi janda dengan anak yang umur 4 tahun saja, namanya anaknya Lily. Louisa harus berjuang menghidupi Lily anaknya sendirian. Maka mereka satu keluarga mengalami kesulitan ekonomi karena janda pada saat itu susah. Dan dalam pergumulannya sebagai seorang single mother, seorang diri, dia justru menulis sebuah lagu. Lagunya adalah This so sweet to trust in Jesus. Kita sering nyanyi lagu ini. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal, just to rest upon His promise and to know the Saya nggak tahu berapa kali dia nyanyi ini, tapi saya tahu Tuhan melalui kasih karunia-Nya memberikan Louisa bisa kuat. Sehingga dia tiap kali ingat akan hal ini, dia nyanyi lagu ini. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him. Dan Louisa gak goyah. Siapa yang dia ikuti? Yesus. Bukan orang lain. Dia tetap percaya pada Kristus. Kemudian somehow jalan terbuka buat dia. Saudara tahu dia jalan terbuka untuk dia jadi misionaris pergi ke Afrika Selatan. Pada waktu itu negara Zimbabwe belum ada. Tapi suku di Zimbabwe, dia pergi ke sana.
Dia bawa anaknya bersama-sama dengan dia. Waktu di sana dia mengalami kesulitan untuk connecting. Injilnya juga ditolak. Tetapi somehow, saya nggak tahu, bahkan lagu ini sampai diterjemahkan di dalam bahasa Zimbabwe. Dan dia melalui dia justru terbuka jalan-jalan untuk para misionaris-misionaris yang lain. Sampai satu hari dia sakit. Sakit, dia harus pulang ke Amerika. Tapi habis dari Amerika sudah sembuh, dia nggak tinggal di Amerika. Saya yakin yang mendorong keputusannya bukan egois, bukan kenyamanan, bukan agenda pribadi, tetapi benar-benar panggilan dari Kristus. Masih ingat tadi? Siapa yang kamu ikuti? Apa yang mendorong keputusanmu? Dan pada waktu itu, dia kembali lagi ke Zimbabwe. Sampai akhirnya, saudara tahu, dia meninggal di Zimbabwe tahun 1917. Lagu ini ditulis 1880. Artinya dia 37 tahun ada di ladang misi. Luar biasa, saudara. Anaknya, Lily, yang pernah pergi sama dia, juga ikut jadi misionaris di sana. Saya melihat hidupnya, siapa yang mendapatkan kemuliaan? Of course, hari ini kita bicara tentang Luisa. Tetapi bukan Luisa yang kita bicarakan sebenarnya. Yang sebenarnya kita bicarakan adalah Kristus. Karena Yesus menguatkan kita semua. Sehingga lagu ini pun bukan cuma hanya diterjemahkan di Zimbabwe. Tetapi bahasa Indonesia pun ada. This so sweet to trust in Jesus. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Tapi saya satu hal, Billy Graham bilang begini. The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. Rencana Tuhan tidak akan menuntun kita di mana kasih karunia Tuhan tidak menjagai kita. Kalau Tuhan pimpin Anda, kasih karunia-Nya pasti juga akan menjaga Anda. Tidak peduli keadaanmu seperti apa, tapi percayalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Sudah diberkati hari ini. The will of God will never lead you where the grace of God cannot keep you. This So sweet to trust in Jesus.